Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Zi. Di sini saya mau menanggapi dua komentar ya. Jadi kemarin itu ada dua komentar yang masuk. Ini yang pertama. Komentar ini mengatakan ke video saya bahwa intinya bahasa Jawanya ini ngelokne aku sedikit-sedikit kok dihubung-hubungin sama yang namanya mistis. Udah sepantasnya ketika ada musibah itu berdoa, banyak istighfar, berpasrah diri kepada Allah. Jadi gini lah teman-teman, saya itu bingung. Saya itu udah tiap hari berdoa, tiap hari beristighfar, tiap hari menyerahkan diri kepada Allah. Mungkin kamu aja yang udah kelamaan ninggalin jalan yang seharusnya kita jalani gitu loh. Lawang kita diciptakan Allah kan memang untuk selalu ya beristighfar, memohon ampunan, berpasrah diri atas semua yang terjadi. Kemudian berdoa, kita memohon kepada Allah, meminta keselamatan. Itu hampir tiap hari kita lakukan gitu loh. Terlebih saya ini orang NU ya, habis sholat kita berdoa, kita beristighfar, kita wirid bareng-bareng gitu loh. Jadi hal itu sudah kita lakukan setiap hari. Lah kalau kita beristighfar, kita memohon ampunan, itu hanya saat ada bencana, saat ada musibah. Lah apa kita harus nunggu musibah dulu setiap hari baru kita beristighfar tiap hari? Kan juga lucu toh. Ingat, kita ini diciptakan oleh Allah untuk selalu ingat kepada Allah gitu loh. Kadang saya itu bingung sama orang-orang yang berkomentar, dikit-dikit larinya ke ayat, dikit-dikit larinya ke hadis. Oke, ayat dan hadis itu bagus, tapi maksud saya nggak usah kaku-kaku banget gitu loh. Kita ini agama Islam ini indah gitu loh. Ngapain juga kaku-kaku banget kan? Kemudian untuk komentar yang kedua, di sini saya diminta untuk membahas tentang fenomena yang terjadi semalam di kawasan Arjuna ya, di Malang. Jadi semalam itu ada fenomena awannya bagus banget, di situ ada cahaya, ada kilatan-kilatan. Teman-teman menyebutnya kilatan ini adalah petir, tapi tidak ada suaranya loh, aneh toh, gaib toh. Nah, Kang C ini dikit-dikit gaib lagi. Jadi gini ya teman-teman, di sini saya mau menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi di area Gunung Arjuna, atau tepatnya mungkin di dekat Gunung Welirang ya semalam itu. Jadi begini teman-teman, saya di sini akan menjelaskan. Namun sebelum saya jelaskan, di sini akan saya tampilkan video atau fenomena awannya seperti apa ya. Saya berterima kasih banget kepada teman-teman yang sudah meminta saya untuk membahas ini. Tapi untuk kali ini saya akan membahasnya secara teori atau secara ilmu yang mudah diterima ya teman-teman. Seperti awan yang teman-teman lihat dalam video ini adalah fenomena yang terjadi di kawasan Gunung Arjuna semalam. Dan fenomena awan ini orang yang intelek, orang yang berpendidikan itu menyebutnya cumulonimbus. Cumulonimbus adalah awan vertikal yang menjulang tinggi gitu ya teman-teman. Sifatnya ini padat dan pembentukannya akan melibatkan petir. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya teman-teman. Kenapa di situ juga ada kilatan-kilatan. Kemudian untuk cumulonimbus sendiri ini berasal dari bahasa Latin yang artinya cumulus itu terakumulasi atau terkumpul, sedangkan nimbus ini dapat diartikan hujan atau badai. Jadi awan yang teman-teman lihat pada video ini adalah sekumpulan awan yang padat karena memang di situ juga ada sedikit badai. Awan ini berbentuk karena tidak ada stabilnya atmosfer. Aku kayak guru yang jelasnya kayak gini. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, yang penting teman-teman ngerti. Dan satu yang perlu kita ketahui adalah awan ini menciptakan petir di tengahnya atau pada jantung awan ini. Karena itulah pada awan ini ada kilatan-kilatan di tengahnya ya teman-teman. Tapi yang membuat bingung orang-orang di sekitar sana ini banyak yang berkomentar kok nggak ada suaranya. Jadi menganggap ini fenomena langka. Dan mungkin viralnya di media sosial ini dihubung-hubungkan dengan bencana yang sedang terjadi di Gunung
Gunung Semeru ya teman-teman. Karena Gunung Semeru sedang meletus, mungkin orang sekitar Gunung Arjuna dan Welirang ini menjadi takut. Sehingga ketika terjadi fenomena seperti ini, mereka ini menghubung-hubungkan atau membayangkan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Boleh dikatakan mereka ini dalam ketakutan. Karena itulah hampir semua orang membuat video kemudian menguploadnya, sehingga video tersebut atau fenomena awan tersebut viral di media sosial. Dan satu lagi yang perlu kita ketahui adalah untuk awan cumulonimbus ini sendiri ada beberapa jenisnya ya teman-teman. Untuk jenis yang pertama ini adalah awan tinggi. Awan tinggi ini terletak di sekitar 3.000 sampai 8.000 meter di atas sana yang dhuwur kono lur. Kemudian yang kedua adalah awan tengah. Awan tengah ini terletak sekitar 2.000 meter sampai 4.000 meter. Jadi gitu ya teman-teman penjelasannya. Kemudian untuk awan rendah ini jenis ketiga. Awan rendah ini letaknya kurang lebih sekitar 1.000 sampai 2.000 meter. Mungkin untuk jenis awan rendah ini teman-teman sering melihat ya. Ini sering terjadi di area gunung-gunung. Karena untuk jenis awan rendah ini jika keberadaannya sampai menyentuh tanah, ini sering kita sebut yang namanya kabut. Itu penjelasannya ya teman-teman. Atau untuk awan yang lebih agak tinggi sedikit yaitu awan tengah. Mungkin buat teman-teman yang pernah naik pesawat atau sering naik pesawat, kita di dalam pesawat itu sering melihat bentuk awan yang aneh. Yang boleh dibilang jika kita melihat dari dalam pesawat itu akan melihat awan yang berbentuk hampir mirip jamur di atas sana. Itulah salah satu contoh awan cumulonimbus ya teman-teman. Untuk jenisnya sendiri ini berada di tengah. Dan yang pasti untuk awan yang satu ini pilot banyak banget yang menghindarinya ya teman-teman. Karena awan cumulonimbus ini bersifat padat dan mengandung badai. Karena itulah boleh dikatakan jika pilot ini masa mudanya belum pernah menjadi joki balap liar, mungkin dia akan menghindarinya. Karena jika dalam memegang setir ini kendalinya dia tidak pintar, tidak pandai dalam mengendalikan, ini akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Atau contoh ringannya adalah mungkin teman-teman saat naik pesawat, ketika masuk ke awan di situ akan terjadi apa ya bahasa Jawanya itu gelodak-gelodak itu loh, apa bahasa Indonesia nih, guncangan ya, guncangan itu adalah contoh kecilnya saja. Sedangkan untuk jenis awan cumulonimbus ini lebih tebal lagi, lebih padat lagi. Karena itulah banyak banget para pilot, hampir semua pilot ini menghindari awan tersebut. Kemudian sehubungan dengan fenomena awan yang terjadi di sekitar Gunung Arjuna semalam, mungkin teman-teman masih ada yang ngeyel ya. Kalau kelihatan itu adalah petir, kenapa petirnya nggak bunyi? Dari zaman balak yang namanya petir itu bunyi. Oke, di sini saya jelaskan lagi ya teman-teman. Petir adalah pelepasan arus listrik yang terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan awan dan tanah. Sekali lagi, terjadinya ketidakseimbangan awan dan tanah. Dan petir ini sendiri juga bisa terjadi akibat ketidakseimbangan awan itu sendiri. Jadi ketidakseimbangan ini terjadi karena dua penyebab. Yang pertama, yang tidak seimbang itu awan dan tanah. Kemudian yang kedua hanya awan sendiri. Sedangkan kilat ini adalah cahaya yang dihasilkan oleh petir itu sendiri. Kalau teman-teman sering memperhatikan langit ya, lap-lap kayak lampu itu kan kilat. Sedangkan petir itu yang menggelegar, dar, itu baru petir. Jadi pada kasus fenomena awan yang terjadi di Gunung Arjuna semalam, ini dapat kita simpulkan begini. Awan tersebut terjadi akibat tidak seimbangnya awan. Ini terjadi di penjelasan saya yang kedua tadi ya teman-teman, yaitu tidak seimbangnya awan. Ingat, yang tidak seimbang hanya awan saja. Sehingga pelepasan listriknya tidak sampai di tanah. Karena itulah tidak terjadi ledakan. Dan ledakan ini kalau anak-anak PAUD ini menyebutnya petir. Jadi tidak sampai terjadi petir karena terjadi hanya di atas sana. Listrik tidak sampai ketemu dengan tanah sehingga tidak terjadi ledakan. Yang terjadi hanyalah kilatan-kilatan. Karena itulah pada fenomena awan semalam itu hanya kilatan saja, cak, tanpa ada suara ledakan petir. Saya rasa penjelasan saya cukup ya teman-teman.
Jadi khususnya buat teman-teman yang saat ini berada di area Gunung Arjuna maupun Gunung Welirang dan sekitarnya, insya Allah nggak usah takut, karena fenomena seperti yang terjadi di area Gunung Arjuna semalam ini adalah hal yang wajar. Kalau tidak salah sekitar 1 tahun yang lalu ini juga pernah terjadi di daerah Sumedang atau gimana, pokoknya daerah Jawa Barat sana. Kemudian di Jawa Tengah, kalau tidak salah di daerah mana saya lupa, itu juga pernah terjadi fenomena yang sama. Kemudian sekarang ini terjadi di daerah Malang atau tepatnya di kawasan Gunung Arjuna. Jikapun teman-teman sekarang ini masih takut, ya dimaklumi. Sekali lagi pesan saya buat teman-teman yang saat ini berada di area lereng Gunung Arjuna maupun Gunung Welirang, ini nggak usah khawatir. Ini adalah fenomena yang biasa. Ini adalah penjelasan saya secara logika, secara ilmu, secara teori. Kalau secara gaibnya ya dikit-dikit dihubungi ke mistis. Oke, saya Kanzi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.